Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berlangsung selama 2 periode, yaitu dari tahun 2004 hingga 2014. SBY merupakan presiden pertama di Indonesia yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Ia berasal dari Partai Demokrat, partai yang juga didirikannya. Dalam menjalankan pemerintahannya, SBY membentuk koalisi besar yang melibatkan beberapa partai politik seperti Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, dan partai lainnya. Koalisi ini bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan di DPR, meskipun dalam praktiknya sering muncul perbedaan kepentingan antar partai pendukung. Di bidang ekonomi, pemerintahan SBY berfokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan penting yang diambil adalah pengurangan subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang diiringi dengan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat kurang mampu. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara sekaligus melindungi masyarakat miskin. Pada masa krisis ekonomi global tahun 2008, Indonesia relatif mampu bertahan dan tetap mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dibandingkan banyak negara lain. Dalam bidang pendidikan dan sosial, pemerintahan SBY menjalankan program bantuan operasional sekolah atau BOS guna membantu biaya pendidikan siswa serta memperkuat program wajib belajar 9 tahun. Pemerintah juga mulai mengalokasikan 20% anggaran negara untuk pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Di bidang kesehatan, diluncurkan program Jamkesmas sebagai bentuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Berbagai program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY juga terjadi beberapa peristiwa penting, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu peristiwa bersejarah adalah tercapainya perdamaian Aceh pada tahun 2005 melalui perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selain itu, Indonesia menghadapi berbagai bencana alam besar seperti tsunami Aceh, gempa bumi di Yogyakarta dan Padang, serta letusan Gunung Merapi yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam penanganan kemanusiaan dan rekonstruksi. Dalam bidang politik dan hukum, masa pemerintahan SBY ditandai dengan berkembangnya demokrasi dan kebebasan pers. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK semakin aktif dalam memberantas korupsi, meskipun banyak kasus korupsi justru melibatkan pejabat dan elit partai politik, termasuk dari partai pendukung pemerintah. Hal ini menjadi salah satu kelemahan pemerintahan SBY karena dinilai belum sepenuhnya mampu menekankan praktik korupsi secara menyeluruh. Secara umum, pemerintahan Presiden SBY dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tenang, berhati-hati, dan diplomatis.
stabilitas politik dan ekonomi relatif terjaga, serta posisi Indonesia di dunia internasional semakin diperhitungkan. Namun, di sisi lain, pemerintahannya juga kerap dikritik karena dianggap terlalu lamban dalam mengambil keputusan dan kurang tegas dalam menghadapi persoalan internal pemerintahan. Keputusan KPU tahun 2009 sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memangku jabatan Presiden Republik Indonesia, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, yaitu mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam yang saya anut.